Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani rahimakumullah. Kita semuanya tentunya di dalam kehidupan ini membutuhkan seorang guru. Karena dalam kehidupan ini kita perlu arah kemana kita akan menuju. Terus bagaimana ketika kita menghadapi kehidupan ini. Tentunya dalam kehidupan ini banyak lika-liku, saudaraku. Banyak cobaan silih berganti. Kemudian hal-hal yang membingungkan terus silih berganti. Hal-hal yang menyulitkan ada selalu. Terus kita selain itu juga di dalam menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifatullah, khalifahnya Allah, harus berusaha melaksanakan amanah itu dengan menjalankan apa-apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan hal yang dilarang Allah. Tentunya ini semuanya tidaklah mudah, saudaraku. Ini adalah hal yang sangat sulit, yang tentunya kita membutuhkan seorang guru, seorang penuntun. Di sisi lain, banyak yang kita lihat dewasa ini, orang-orang yang terlihat seperti guru, seorang ulama, tetapi ternyata pada akhirnya menampakkan keasliannya. Bukan ulama akhirat, tetapi ulama yang sebatas di dunia ini saja. Ulama yang tidak mengantarkan pengikutnya kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya hal ini sangatlah memprihatinkan, saudaraku. Kita ini sudah mengetahui semuanya bahwasannya di dunia ini kita memang tidaklah lama. Ada kematian yang faktanya memang itu akan kita rasakan, entah itu kapan, Allahu a'lam. Untuk itu, saudaraku, di sini saya ingin menjelaskan dan memberi suatu wawasan tentang guru yang bisa mengantarkan kita. Meskipun mungkin langka, tetapi ketika saudaraku bisa mengetahui ciri-ciri ini, insya Allah itu akan bisa menuntun kita semuanya di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu kitab karangan Syekh Al-Alim Al-Alamah Muhammad Hashim Asy'ari, yaitu kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Ya, di sini beliau menjelaskan bahwasannya fi adabil alim fi haqqi nafsihi wa fihi 20 adaban. Jadi ternyata ada adabnya seorang alim dengan dirinya sendiri, dan itu jumlahnya ada 20 adab. Ketika 20 adab ini ada dalam diri seorang alim, maka dia insya Allah adalah penuntun kita semuanya. Perlu saya jelaskan ini, saudaraku, karena jika kita salah memilih guru, salah memilih penuntun untuk kita semuanya, maka itu akan fatal akibatnya untuk agama kita, untuk agama anak dan istri. Untuk itu sekali lagi pentingnya kita memilih seorang guru, supaya kelak ketika kita melangkah, ketika kita akan menjalani kehidupan ini, ya, kita tidak salah mengambil jalan. 20 ini tentunya nanti akan saya bagi beberapa sesi,
ya. Nah, kita akan bahas satu persatu dengan mendetil insyaallah, dan insyaallah akan selesai 20 itu. Yang pertama ya, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa nafa'ani min ulumihi wa barakati fid dharain. Di sini dikatakan al-awalu ayyudima muraqabatallahi ta'ala fis sirri wal alaniyah. Yang pertama yang harus ada dalam diri seorang alim adalah merasa selalu diawasi Allah Subhanahu wa taala fis sirri wal alaniyah, di dalam kesendirian maupun di dalam keramaian. Ketika ada dalam diri seorang alim rasa bahwasanya beliau itu selalu diawasi oleh Allah Ta'ala, tentunya kita bisa melihat beliau seperti ini di dalam beberapa ahwaliyahnya, akwaliyahnya, tindakan-tindakannya, prinsip-prinsipnya. Ketika menggambarkan seorang yang diawasi oleh Tuhannya, maka insya Allah berarti orang tersebut termasuk orang yang memiliki sifat muraqabatullahi ta'ala, yakni selalu merasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Yang kedua adalah atsani ayyulazima khawfahu ta'ala fi jami harakatihi wa sakanatihi wa aqwalihi wa af'alihi. Yang kedua yang harus ada dalam diri seorang alim, al-alimul akhirah, yakni selalu netepi untuk takut kepada Allah Ta'ala. Artinya rasa takut ini selalu mendominasi dalam diri seorang alim. Nah itu tergambarkan fi jami harakatihi, dalam setiap gerakan-gerakan, wasakanatihi, dan setiap diamnya dan geraknya seorang alim itu menggambarkan bahwasannya beliau takut kepada Allah Ta'ala. Tentunya ini kok tidak maksudnya hal yang sangat kaku itu enggak. Nanti kalau udah takut zikiran terus, enggak ya. Apapun yang di situ tidak melanggar, selama itu ada manfaatnya, maka itu juga termasuk daripada memiliki rasa takut kepada Allah Ta'ala. Wa aqwalihi, dalam ucapannya menggambarkan takut kepada Allah atau tidak. Wa af'alihi, dan tindakan-tindakannya. Maka ketika kita melihat siapapun orang yang diberikan amanah ilmu maupun hikmah, tetapi tidak menggambarkan ketakutannya kepada Allah, mungkin dengan tindakannya atau mungkin dengan ucapannya, maka kita bisa pastikan orang tersebut bukan termasuk al-alim fil akhirah, bukan termasuk orang yang seharusnya kita ikuti supaya kita bisa selamat di dunia dan di akhirat. Dewasa ini kita selalu melihat, saudaraku, banyak berseliweran berita-berita tentang yang menyedihkan dan menyayat hati kita, tentang pencabulan seorang kiai, dan itu terus menerus seperti tidak ada ujungnya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Untuk itu hal ini menjadi introspeksi diri kita. Mungkin memang salah orang-orang tersebut, tapi mungkin juga ada salah dari kita semuanya. Mungkin kita tidak memperhatikan tentang pentingnya memilih seorang penuntun dalam hidup ini. Dan itulah yang menjadi kesempatan bagi orang-orang yang mungkin tidak memiliki niat baik. Itu mungkin ya, itu harus kita telaah lagi. Kenapa fenomena ini selalu ada, saudara? Ya. Nah, kemudian kenapa kok seorang alim itu harus memiliki ketakutan kepada Allah, kepada Tuhannya dalam setiap ucapan, tindakan? Fa innahu aminun ala
ala ma ustudi'a fihi minal ulumi wal hikmati wal khasyah. Karena seorang alim itu adalah aminun, orang yang dipercaya atas apa-apa yang dititipkan kepadanya minal ulumi wal hikmah, dari ilmu-ilmunya Allah, dari hikmah. Hikmah itu ilmu manfaat, wal khasyah, dan rasa takut. Jadi seorang alim di hatinya diberikan ilmu, diberikan hikmah, diberikan khasyah, rasa takut. Ilmu itu nur, ya nur. Jadi ilmu itu adalah nurullah, cahaya Allah Ta'ala. Dan tentunya ini adalah amanah besar. Maka ketika seorang alim, ketika diberikan amanah sebesar ini, dia memiliki ilmu, dia memiliki hikmah. Hikmah ini lebih dalam daripada ilmu, kebijaksanaan dan khasyah. Tetapi dia tidak bisa dipegang, ya. Maksudnya mengecewakan. Dia malah melanggar aturan-aturan Allah. Maka hal inilah, ya, kata Allah mengatakan, wa qad qala Allah Ta'ala la takhunu Allah Ta'ala, jangan kau ciderai Allah Ta'ala, jangan kau khianati Allah wa Rasul, wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun, jangan kau khianati amanah-amanah yang diberikan kepadamu, wa antum ta'lamun, sedang engkau itu orang yang mengetahui. Artinya ini tidak main-main, saudara. Seorang alim bisa dikatakan alimul akhir, yang bisa menuntun pengikutnya atau orang yang cinta kepadanya, itu harus memiliki sifat ayyulazim khaufallah ta'ala. Kemudian yang ketiga, ayyulazim ma'asakinah, selalu ada ketenangan dalam dirinya. Jadi kita bisa melihat orang alim itu memiliki sifat selalu tenang. Ada masalah, tidak kok malah membesarkan masalah. Ketika ada hal yang sangat besar tentang hal yang janggal mungkin, atau mungkin masalah besar, itu dihadapi dengan ketenangan. Dengan mungkin diwasilai doa, tentunya mencari solusi seperti apa. Nanti tidak malah membuat lebih keruh tentang masalah itu, tapi betul-betul bisa menyelesaikan. Ini seorang ahli yang akhirah. Warabiu ayyulazima al-wara, dan yang keempat memiliki selalu sifat wara. Wara ini adalah ini at-tajannub, menjauhi minal haram wa syubha, hal-hal yang haram, ya, itu dijauhi. Atau mungkin dalam larangan-larangan Allah, atau mungkin harta-harta yang sekiranya itu haram ataupun syubhat, tidak ada kejelasan, itu selalu dijauhi oleh orang alim. Makanya sekali lagi saya utarakan, saya punya guru, mudah-mudahan saya diangku santrinya oleh beliau, yaitu Hadratus Syekh Al-Alim Al-Alam Syekh Hamdan Ma'mun Al-Hajj. Beliau itu memiliki sifat wara, yang tentunya kami di sini pengen belajar sedikit demi sedikit untuk meniru apa-apa yang sudah beliau ajarkan tentang sifat wara ini. Betul-betul menjaga tentang harta maupun tingkah laku, ucapan, dan lain-lain. Dan yang kelima adalah wal khamis ayyulazima at-tawaddu'a. Seorang alimul akhirah harus selalu melanggengkan sifat tawadhu. Tawadhu ini tidak hanya sebatas ucapan, saudaraku, tapi tawadhu fil qalbi. Tawadhu itu dalam hatinya. Di dalam hatinya ada rasa andap asah. Ketika di hadapan Allah mungkin selalu merasa butuh, mungkin selalu merasa kurang. Ketika melaksanakan amaliyah yang ada rasa syukur, penggambaran tawadhu. Ketika di hadapan saudara-saudara yang lain tidak merasa lebih baik, meskipun mungkin ibadahnya lebih banyak dan lain-lainnya, tapi bukan karena hal itu justru malah menjadikan dia itu merasa lebih baik, ya. Karena ternyata saudaraku, Allah itu ketika
ingin memasukkan seorang hambanya masuk surga, itu kadang dengan hal-hal yang di pandangan kita itu kecil, tapi di hadapan Allah besar, karena ada kasih sayang Allah. Kita sering mendengar tentang seorang pelacur yang masuk surga dengan sebab dia memberikan pertolongan kepada anjing untuk diberi minum. Nah, ini penggambaran. Ya, kita tidak bisa meniru, lah saya masuk surga adalah nyari anjing ataupun hewan, enggak. Tapi dengan hal ini, hakikat ini, kita bisa menyimpulkan bahwasannya ketika bicara tentang surganya Allah, maka itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rahmat, dengan kasih sayang yang Allah berikan kepada mayyasya, siapapun yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Untuk itu tidak ada alasan untuk kita merasa lebih baik kepada yang lainnya. Kita cukup menjalankan apa sebisa kita, semampu kita sebagai seorang hamba, dan kita juga mencari seorang guru sebagai menuntun dalam kehidupan ini. Kita gundeli guru itu, mungkin dengan dikirimi Fatihah, dan selalu mengingat apa-apa yang diajarkannya. Insya Allah dengan itu kita akan selamat dunia dan akhirat. Nah, ini masih ada banyak ya, kita sampai pembahasan sampai nomor 5, masih ada 15 lagi, maka insya Allah akan dijelaskan di sesi selanjutnya. Cukup sekian, semoga bisa bermanfaat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.